Annyeonghaseyo 여러분. Jumpa lagi kita. Akhirnya kita hari ini sampai pada pertemuan yang terakhir di eh, semester ini ya. Apa namanya? Untuk 한국어 비즈니스 한국어. Oke. Seperti biasa, setiap bab itu pasti ada part 1, part 2 gitu ya teman-teman ya. Part 2, part pertamanya itu berjudul 작거나 가벼운 상품에 관심이 많습니다. Jadi banyak eh, ketertarikan pada produk yang kecil atau ringan gitu ya. Sesuai judulnya hari ini adalah maksudnya sesuai judulnya ini Bogo itu kan laporan ya, laporan. Jadi kita akan belajar sedikit tentang kata-kata yang digunakan pada saat kita ingin menyampaikan laporan gitu lah. Kebetulan laporan itu biasanya dibuat atas ada satu tindakan ya atau satu pekerjaan ya entah itu culjang ya kan misalnya laporan dinas ya kan atau laporan survei JOSA ya kan. JOSA ini survei laporan investigasi. Jadi laporan itu tercipta biasanya ada karena adanya dinas luar gitu kan atau survei atau apalagi misalnya Gomto itu evaluasi gitu kan ya atau Gamsa audit gitu ya audit di misalnya Samsung itu kan punya banyak vendor kan Opce itu vendornya Samsung itu kan mensuplai apa saja ke Samsung itu kan Samsung kan merakit handphone ya kan tapi dia tidak handphone itu kan peretelannya banyak ya PCB-nya dan sebagainya. Nah tidak mungkin Samsung itu buat sendiri pasti PCB-nya itu dari Opce A. Terus mungkin pad-nya itu dari Opce B seperti itu. Nah kok kebetulan untuk Samsung misalnya A21 gitu pad-nya kok banyak yang salah gitu banyak yang apa namanya setelah menggunakan banyak yang komplain gitu. Akhirnya Samsung eh, Gamsa lah audit ke Opce B gitu kan. Kenapa sih ada yang masalah nggak sih? Setelah diselusuri ternyata masalahnya ada di misalnya ada di titik satu gitu kan. Nah titik satu inilah yang nanti dilaporkan gitu kan. Nah kan berarti kan eh, ke atasan Pak saya sudah infeksi gitu kan. Udah audit ke PT ke vendor B kita mengenai petnya yang mereka buat ternyata ada beberapa yang tidak beres karena ternyata ada kerusakan di mesin apa gitu ya. Jadi intinya laporan itu dibuat pasti karena ada satu hal yang dikerjakan gitu entah ya 출장, 조사, 검토, 감사 atau mungkin apalagi teman-teman laporan kerjanya hari ini gitu kan ya. Laporkan apa yang kamu kerjakan. Misalnya makanya nanti ada yang sebutannya il bogoso. Ini laporan harian gitu ya. Laporan harian itu biasanya dibuat mungkin karena memang satu pekerjaan itu harus dilaporkan tiap hari, mengingat mungkin pekerjaan itu penting sekali menjadi core untuk pekerjaan lainnya gitu ya. Ada lagi apa namanya 월별 보고서 gitu ya ya Rabun atau apalagi ya laporan tahunan ya Nyeonbyul bogoso gitu ya. Jadi oke ya. Ya jadi ada ini lupa Yeonbyul bogoso, Wolbyul bogoso atau il atau ilbyul bogoso gitu ya Rabun ya. Terus ada ya ini kalau laporannya berdasarkan waktu ya. Tapi kalau berdasarkan jenis ya banyak ya Rabun ya. Misalnya Chuljang Bogoso, apalagi Chuljang, terus Josa, apalagi Rabun Gomto. Namanya juga laporan evaluasi, laporan ini
lagi ya rebunnya. Josa. Lagi ya rebunnya. Ya pokoknya tergantung depannya ya apa yang dilakukan ya. Juljang bokoso, jusa bokoso, komtra bokoso, terus apa lagi ya? Apa lagi ya rebun. Dan sebagai nanti kalau ketemu kita sebutin lagi ya. Jadi apa namanya? Target pembelajarannya adalah jadi untuk di kalau kita teman-teman belajar eh, sip 이과 파트 1 어, 다 공부를 마치면 여러분들이 무엇을 할 수 있을까요? 네, 여기요. 간단한 구두 보고를 할 수 있다. Jadi teman-teman bisa memberikan laporan lisan yang sederhana. Ya, ya, Rebun ya. Kenapa setiap buku itu mau nggak mau seperti ini? Karena sebenarnya jenis yang disampaikan, maksudnya kita tuh pasti kalau laporan pakai kata-katanya sama. Cuman bedanya aja nanti bergantung perusahaan, teman-teman bekerja di perusahaan apa? Perusahaan baju kah, Euriu kah, Yakpum kah, obat kah gitu kan? Atau apa Jonja Jepum kah gitu. Itu kan berbeda-beda. Yang membedakan itu adalah apa namanya? Istilah-istilah yang dipakai dalam bidang kita kerja saja. Tapi kalau kita mau bilang, Pak, saya mau laporan terkait dengan 출장 saya. 출장 다녀왔습니다. 보고 드리겠습니다. gitu kan. Saya ingin laporan. Itu kata-kata yang apa ungkapan-ungkapan yang dipakai untuk pembukaan laporan itu sama saja teman-teman gitu kan. Cuma nanti bedanya di istilah yang dipakai saja gitu loh. Nah, ini secara teman-teman tidak pelajari secara maksudnya teman-teman tidak mempelajari sebelum masuk ke perusahaan ini pun nanti hada bomyeon gitu ya. Ilhada bomyeon karena kan kita bisa semua maksudnya bisa karena biasa gitu ya. Pasti akan belum tentu juga misalnya istilah ini sama-sama Yakum nih, ini sama ternyata sama-sama perusahaan farmasi. Tapi obat yang diciptakan pun berbeda. Ini obat misalnya obat KB, yang di sini obat ini buat Heim gitu ya, obat KB, di sini misalnya obat penyakit apa gitu kan. Kan beda-beda teman-teman gitu. Nah, ini semua istilah kan kita pelajari di sana gitu loh. Jadi nggak ada yang namanya orang itu bekerja, apalagi kalau misalnya dia freshman ya atau corobja ya, 졸업한지 얼마 안 된 사람 gitu ya. 어떤 회사에 입사하게 되면 nggak mungkin dia dalam 1 bulan menguasai gitu kan. Makanya ada masa probation day gitu ya. Probation, probation bener ya, probation time gitu ya. Makanya ada masa percobaannya seperti itu. Nah, masa perlu 1 sampai 3 bulan ini adalah masa cogeng kita, ada cogeng kigannya gitu untuk menguasai hal ini. Dan sebenarnya pun kalau 1 sampai 3 bulan ini dilihat kita oke, kita diterima gitu kan untuk jadi karyawan kontrak dulu gitu kan. Tapi untuk menguasai semuanya itu 1 tahun pun sebenarnya belum cukup gitu loh. Nah, cuman kalau penerjemah itu bisa jadi bisa menguasai ini semua. Karena satu penerjemah itu bisa diminta di bidang nanti di bagian A, minta di bagian di Insabu bisa diminta, di misalnya di Sengsanbu bisa diminta gitu kan, atau di Jemubu bisa dibuat. Jadi dia menguasai semua nantinya. Itu kenapa yang namanya penerjemah itu menjadi Heksim Jiguan. Akhirnya dia menjadi core apa ya, core staff ya teman-teman. Jadi benar-benar staff yang benar-benar inti banget karena dia menguasai semuanya di sini. Pekerjaan karena dia sering menerjemahkan di Insabu di sini dia udah tahu alur kerjanya di personalia apa, alur kerja di produksi apa, alur kerja di keuangan apa, alur kerja di ini apa, di bagian quality control apa gitu ya. Pumjil Gwali ya, Pumjil Gwali itu eh, quality controlnya Punjil Gwalibu ya, Punjil Gwalibu, Gwalitim, Gwalibu gitu ya, ini apa gitu kan. Akhirnya itu semua, saya pun baru menyadari waktu saya kerja di Samsung, karena saya sering diminta di semua bagian untuk menerjemahkan, akhirnya bos atasan saya tempat saya bidang saya kerja bagian saya sendiri bilang Mutia kamu tetap aja kerja di sini nanti kamu akan menjadi core staff Heksim ya menjadi Heksim Inje gitu kan dia bilang jadi udah menjadi staff benar-benar menjadi staff yang tahu semua alur pekerjaan di satu perusahaan itu gitu loh.
Jadi inti yang ingin saya mau sampaikan adalah sebenarnya untuk komunikasi saat melaporkan, untuk komunikasi saat misalnya salam, untuk komunikasi saat misalnya menemui klien itu sebenarnya pembukaan dan penutupan salamnya sama semua gitu. Cuman hal yang dibicarakan di tengahnya itu adalah sama semua, grammar yang dipakai sama teman-teman. Makanya kita belajar di Hanggugo Business ini bisnis Hanggugo ini kan eh, ada kok semua tata bahasa yang kita sudah pelajari di awal karena semua tata bahasa itu sama. Makanya dikenal dengan universal grammar karena semua tata bahasa itu pasti akan sama baik di negara manapun gitu loh. Di mereka punya tenses, kita juga punya tenses mungkin dalam bentuk yang berbeda ya. Mungkin kalau di Koreanya dalam bentuk grammar, kalau kita bentuknya dalam vocabulary gitu kan. Tapi intinya ada kata atau ada sebuah bentuk yang ada sebuah item yang dipakai untuk menyampaikan hal itu. Dan itu semua sama, teman-teman. Yang membedakan itu adalah ya kosakatanya saja. Inilah yang harus kita kuasai. Teman-teman kuasai ini udah bisa pasti nerjemahin semuanya gitu loh, teman-teman. Itu aja sih ya, makanya semuanya akan sama. Nah, di sini kenapa diajarkan yang simple gitu kan? Karena memang di sini bisnis Hanggugo ini hanya diajarkan salam-salam pembuka atau ekspresi-ekspresi yang digunakan untuk menyampaikan laporan gitu ya. Tapi tidak di dalam mendiskusikan laporannya. Karena untuk mendiskusikan laporannya itu adalah kita butuh bidang yang berbeda-beda gitu loh. Misalnya kita nggak bisa apa namanya Eee kita nanti mungkin di bab ini kan ini buku satu nih teman-teman, ada buku 2. Di buku 2 itu teman-teman bisa mungkin lebih ke detail lagi, misalnya nanti, eee, apa namanya, kita ngasih laporan di bidang farmasi, kita ngasih laporan di bidang, elektronik, seperti itu. Jadi semua intinya sama ya Robun ya, untuk mengatakan saya ingin menyampaikan laporan gitu kan, bahwa pada saya sudah melakukan apa namanya survei pasar gitu kan, Sijang Josa gitu kan, survei pasar. Nah ternyata mereka tertarik nih ya, tertarik sekali pada produk yang ringan dan kecil gitu ya. Seperti itu juga teman-teman, ini kan gunanya itu udah umum gitu ya. Jadi untuk yang lebih detailnya lagi, isi isi bogosonya ini tidak dibahas di sini gitu ya. Tidak dibahas di sini karena memang isi bogosonya itu akan berbeda-beda sesuai dengan bidang kerjanya kita. Jadi di sini diajari aja kalau nanti pada saat melaporkan, oh biasanya pakai ada penggunaan apa kan tata bahasa atau gitu ya. Eee, jadi bergantung juga laporannya apa. Kalau kali ini kan kenapa laporan ini keluar, ini laporan JOSA sebenarnya teman-teman, Sijang JOSA. Jadi survei pasar ya, survei pasar, ternyata mereka melihat, oh, eee, datang ke ke datang ke marketnya gitu kan, dilihat gitu, oh ternyata atau bikin survei gitu ya, bikin Solmunjosa ya, survei kuesionernya, ternyata mereka banyak milihnya yang kecil dan kecil atau ringan gitu ya. Dari entah itu mungkin langsung melihat di lapangan atau membagikan survei pada customer-customer sebelumnya gitu ya. Nah, pokoknya setelah melakukan market pasar, dibuatlah laporan ini dan isi laporannya itu uh, nanti disampaikan secara lisan ya kan. Jadi ada laporan berbentuk apa namanya? Aduh, ya Rabbun, sebentar saya hapus dulu ini dulu apa. Oh, jadi ada yang dilaporkan secara lisan gitu ya. Jadi dan ada yang dilaporkan secara tertulis jadi somyeon gitu kan ya. Eh, Kudu bogoso, somyeon bogoso gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau yang tertulis gitu kan biasanya kan mereka sudah ada formatnya kan di sini tanggal berapa ini berapa dan hasilnya ya ini aja tinggal ditulis kogik deren cakona kabion 상품의 관심이 많음 gitu ya. Panem seperti itu. Nah, tapi pas dilaporkan nanti ya
소비자들은 para consumer ya 소비자들은 작거나 가벼운 상품에 관심이 많습니다, 사장님 gitu kan. 그렇군요. 알겠습니다 gitu kan. Seperti itu ya. Jadi di sini kenapa dituliskan dan han? Karena yang diajarkan di sini memang hanya bagaimana melaporkan, bagaimana pembukaannya, bagaimana penutupannya, menyampaikannya gitu ya. Tapi di tengahnya ini tidak dijelaskan. Kenapa? Karena prosesnya akan melibatkan eh, jenis pekerjaannya, jenis dari tindakannya ya, entah misalnya tadi apa evaluasi gomto atau apa gamsa atau audit atau culjang gitu kan ya, dan kaitannya untuk melaporkan ini juga kan pasti mengaitkan istilah-istilah yang ada di dalam bidang bidang pekerjaan yang dimaksud gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman ngerti penjelasan saya ya. Baik, kita lanjut ke berikutnya ya teman-teman ya. Oke, dilihat dulu di sini. 여러분, 사진을 보세요. 사진을 보세요. 남자는, 이 사진에서 남자는 무엇을 하고 있습니까? 하는 것에 표시표를 하십시오. 어, 어, 어떤 거예요, 여러분? 고객을 안내합니다. 맞아요? 아니죠. 업무를 보고합니다. 네, 맞아요. 업무를 보고합니다. melaporkan pekerjaannya, 그렇죠? 업무를 보고합니다. mungkin melaporkan apa ya pekerjaannya? Ya mungkin terkait apa yang sedang di pekerjaannya dikerjakannya, mungkin dia sedang 뭐 예를 들자면 apa 여러분 신제품 개발 mungkin tentang apa namanya pengembangan produk baru gitu kan ya, memang pekerjaannya dia kan mungkin di bagian apa namanya Robun gebal gitu kan, gebal tim gitu ya, mungkin ini ada di gebal tim gitu, atau mungkin tentang 신제품 개발 업무 atau mungkin 신제품 광고 기획 gitu kan, 광고 기획 tentang perencanaan iklan untuk waduh ketinggalan sini ya produk baru dan sebagainya. Oke ya, berikutnya 고객을 응대합니다. Ini artinya merespon ya, merespon consumer gitu ya, konsumen dan sebagainya ya. Oke, kita lihat ya. Jadi kurang lebih nanti di sini dia bilang 안녕하세요. misalnya ini bujangnimnya atau 과장님nya atau 팀장님. 안녕하세요. 팀장님. 신제품 개발 업무를 보고합니다. 네, 지금까지 신제품 개발 과정이 문제가 없습니다만, 아직, misalnya 테스트 중, ini yang saya bilang, apa laporan di tengahnya itu akan beda-beda ya, bergantung dengan apa yang dikerjakannya. 테스트 in misalnya apa ya 여러분 ya 설비 mungkin mesin yang sedang ditesnya itu 아직 결과가 안 나왔습니다 gitu ya. 현재까지 결과는 좋습니다. 이 신제품 개발을 위해서 atau 신제품을 만들기 위한 이 설비만 잘 되면 네, 신제품 조작이 가능할 것 같습니다. gitu kan. Sepertinya pembuatan produk baru akan memungkinkan gitu ya. 그래서 일단 지금 이 설비는 테스트 중이고요. 한 일주일 후에 결과가 나올 것 같습니다. 그때 다시 보고 드리겠습니다. seperti itu teman-teman ya. Nih, berikutnya adalah kosakata ya teman-teman, kosakata yang bisa kita pakai pada saat kita ingin melaporkan lisan apa yang kita kerjakan gitu ya. Yang kita kerjakan culjang ya kita laporkan culjang. Yang kita kerjakan pekerjaan kita ya omu bogo를 해요.
출장을 다녀왔으면 뭐 출장 보고를 해야 돼요. Kalau bogoso itu kan bogoso itu laporannya teman-teman ya, surat laporannya. Jadi lembar laporannya. Tapi kalau bogonya saja laporan gitu ya. Nah, di sini ada yang pertama jasihada. Jasihada ini rinci detail gitu ya. Eh apa namanya? Misalnya apa ya jasihada ya Rebun contohnya eh ini bisa dalam bentuk jasehage gitu kan. Jasehage bogo 해야 돼. 자세하게 다시 보고하세요. 다시 검토하세요, misalnya. Coba dievaluasi lagi, direview lagi dengan detail gitu ya, dengan rinci. Atau ini bisa juga kita pakai dalam bentuk jasehan gitu ya. 자세한 결과, misal 자세한 결과는 오늘 회의에 제가 보고 드리겠습니다. gitu kan ya. misalnya 팀장님, 어, 어, 검토를 해봤는데요. 지금 말씀드릴까요? 좀 간략하다 itu artinya dengan uh, Galiakada itu simple aja apa teman-teman ya, ringkas gitu kan ya. apa namanya briefly itu apa ya teman-teman ya, singkat aja. 간략하게 얘기 좀 해봐 gitu kan. 네, 일단 소비자들은 검도 ya tadi ya, bukannya 조사, bukannya 시장 조사 ya. Misalnya kalau misal tentang Sobija Baneng deh, Sobija Baneng ini kan artinya respon konsumen ya gitu kan. 어, misal gini, 팀장님, 저 소비자 반응을 조사를 해봤는데요. 소비자 반응을 조사해봤는데요. 그래요. 지금 결과 말씀드릴까요? 그래서, 어, 그래, 간략하게 좀 이야기해줘. 이동안, 우선 소비자들은 거의 대부분 작거나 가벼운 상품에 관심이 많습니다. 그렇군요. 일단 알겠습니다. 자세한 결과는 나중에 오늘 회의 2시에 보고를 해요. 보고를 하세요. 네, 알겠습니다. 자세한 결과는 이따가 회의에 말씀드리겠습니다. 보고를 드리겠습니다. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi si jasehage ini sebenarnya kata sifat ya teman-teman bisa dipakai dalam bentuk jasehage, artinya dengan rinci. Jasehan itu yang rinci gitu ya. Namanya kata sifat pasti bisa dibentuknya dengan g sama nyen gini. Gitu ya teman-teman ya. Apalagi jasehage. Jasehada apalagi ya Rabun ya. Aduh, maaf ya Rabun. Saya selalu mengantuk. Apalagi kita ya Rabun. Uh, Jasehada. 음, 미salnya 뭐 저도 자세한 거 모르겠어요. 모르겠습니다. 모릅니다. 자세한 이야기는 나중에 합시다. 자세한 내용은 담당자에게 문의하시기 바랍니다. Biasa gitu teman-teman. Kata sifat itu kalau nggak nempel sama G sama nien ya. Jadi bisa jasehage, bisa jasemu. 자세한 내용은 담당자 pada yang in charge ya, 담당자에게 문의하시길 바랍니다. Harap bertanya pada yang in charge ya, gitu. Oke, teman-teman ya. Berikutnya ada 관심이 많다. 이거 여러분 모르면 안 되는 거예요. 이게 아주 아주 초급 단어예요. 관심이 많다 artinya ya bisa dibilang suka sekali atau perhatian sekali atau tertarik sekali ya. Namanya juga manta gitu kan ya. Maksudnya di sini kan banyak tertarik gitu ya. Berarti kita tinggal bisa artikan dengan sekali atau sangat gitu ya. Sampai di sini bisa dibilang sangat tertarik atau ketertarikannya banyak. Sangat tertarik atau ketertarikannya banyak. Ingat teman-teman, dia itu pasti depannya ya. 관심이 많다. 남자의 관심이 많다. 영화에 관심이 많다.
상품에 관심이 많다. misalnya Samsung A, misalnya Samsung A21E model에 관심이 많다. gitu ya. gitu ya. misalnya 20대 20대 여자들은 20대 여자들은 삼성보다 apa namanya, 여러분? 아이폰. 삼성보다 아이폰에 관심이 많은데, 어, 40대, 40대, 50대, 50대 여성들은, 얘도야, 20대 여성들은, 삼성보다 아이폰에 관심이 많지만, 40대, 50대 여성들은, 어, apa namanya, 쓰기가, penggunaannya, 사용하기가 쉬워서 아이폰보다 삼성에 더 관심이 많습니다. gitu ya. misalnya 안녕하세요. misalnya 팀장님, 어, 소비자 소비자 반응 조사를 해보았습니다. 어, 그, 조사 결과 중에 하나는 20대 여성들은 삼성보다 어, 아이폰에 관심이 많은데 40대, 50대 여성들은 사용하기가 쉬우기 때문에 아이폰보다 삼성에 더 관심이 많습니다. 네, 그렇게 나왔습니다. 그런 결과가 나왔습니다. 사장님, 팀장님이도요. 잘 다녀왔습니다. mungkin dia habis curjang kemana gitu ya, habis wagon gitu kan ya. Mungkin kayak misalnya kayak perusahaan-perusahaan kosmetik itu kan pasti banyak mejang ya, Robun mejang. Perusahaan-perusahaan kosmetik gitu kan ya. Kadang-kadang juga ada sekarang coffee kayak Angel in Us itu kan udah franchise-nya sudah banyak ya. Dan banyak orang-orang itu ingin beli franchise-nya gitu kan. Tapi tetap dikontrol sama si pusatnya misalnya. Nah, biasanya misalnya kita bilang Angel in Us gitu ya. Dia punya misalnya 150 mejang gitu ya. Tapi ini nggak punya dia semua teman-teman. Ini bisa jadi ada yang punya dia, ada yang punya pribadi gitu. Tapi tetap harus dikontrol sama mereka gitu. Karena semua bahannya pasti harus disuplai sama mereka. Nah, mejang-mejang gini kan. Nah, mungkin dari 150 ini, yang 50 ini langsung memang punyanya memang dikontrol oleh si Angel in Us-nya. Jadi memang pekerjaannya dari Angel in Us gitu kan ya. Semuanya dari Angel in Us gitu kan. Nah dari 50 ini misalnya mejang yang ke-49 kok meculnya itu turun terus. Meculnya itu artinya apa namanya, pendapatannya itu terus menurun gitu teman-teman. 계속 떨어지고 있어요. 그래서 아무래도 가서 좀 조사하고 검토를 해야 될 것 같아요. 그래서 mungkin dari kantor pusatnya Angel Inas yang bagian untuk marketing gitu ya. Bagian untuk marketing satu orang, quality control satu orang ini datang ke sini Culjang ya kan. Culjangnya enggak sampai Culjang sih kok kayak gini biasanya wagon. Karena Culjang itu kan biasanya hampir keluar kota gitu ya. Biasanya kita sebut tuh wagon hill gitu kan. Nah terus dilihatlah masalahnya gini-gini gitu kan. Pergi dari jam 9, langsung dari rumah ya jam 9. Terus setelah apa namanya, ini mungkin infeksi saja ya, tidak sampai apa namanya, tidak sampai 검토 소비자 반응이나 의견을 검토하지 않고 그냥 현장에 매장에 가서 어떤 문제들이 있는지 atau mungkin layout에 문제가 있는지 아니면 mungkin wichinya yang nggak bagus 조금 wichi가 불편한 apa namanya
위치가 불편한 곳에 apa namanya 설치되어 있는지 atau mungkin si mejanya ini berada di posisi di lokasi yang kurang bagus gitu sehingga orang jarang mau mampir gitu kan. 사람들은 커피를 사러 들르기가 조금 불편한 위치일 수도 있잖아요. 그래서 일단 좀 더 깊은 검토, bukan evaluasi mendalam, 일단 아주 간단하게 현장 itu on spotnya ya, on the spot 가서 좀, apa namanya, kalau kita bilang ya 여러분, 외면이라고 해야 되나? jadi bagian dari luar aja. jadi apa saja yang kelihatan dari luar, 어떤 문제들이 있는지 조금 하려고 일단 외근을 다녀와야 될 것 같아요. 근데 다녀와서 이렇게 말했습니다. jam 9, jam 1 udah balik. langsung habis makan siang. 팀장님, 잘 다녀왔습니다. gitu kan ya. 그래. 어땠어? 현장 보고 어땠어? 네, 아무래도 지금, apa namanya, 매장 바로 앞에, 그 공사가 있어요. 이 공사가 한 6개월 정도 걸리는데요. 그래서 공사가 있기 때문에 이제, 어, 여기 차를, 세우기가 어렵고, 그리고 아무래도 너무 여기 복잡하니까, 그리고 조금, 뭐라고 해야 되나, 조금, 어, 이제 너무 복잡해서 뭐, 더러우니까 사람들이 이제 늘르기가 조금, 그런가 봐요. 그것 때문에 아닐까, 그것 때문에 매출이 조금씩 이번 달이 좀 떨어지고, 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 팀장님 gitu ya. jadi laporan. 보고서로 올리겠습니다. saya akan naikkan atau ini maksudnya 올리겠습니다 kan naikkan berarti saya akan masukkan itemnya ke dalam laporan gitu ya, ke dalam lembar laporannya gitu. misalnya apa ya? pas lagi rapat misalnya 우리 오늘 회의가 있지? 팀장님이 bilang, 우리 오늘 2시에 회의가 있지? 그래, 그래, 그러면, 무띠아 씨하고, 무띠아 씨하고 민호 씨는 오늘, misalnya 명동 매장 다녀왔지? 거기 그 결과도, 어, 검토 결과도 오늘 회의에서 보고를 해. 네, 알겠습니다, 팀장님. gitu kan. Nah, 이제 회의 중. Sekarang lagi di rapat gitu kan. Misalnya ada satu yang dilaporkan oleh Mutia tapi tidak ada di bogosonya gitu. 이런 부분 왜 보고서에 없어? gitu kan. 네, 제가 좀 빠뜨린 것 같습니다. seperti saya terlewatkan, 팀장님. baru 보고서로 올리겠습니다. saya akan masukkan lagi untuk item yang barusan 제가 방금 구두로 말씀드린 거, 제가 방금 구두로 보고 드린 거는 다시 한번 보고서로 올리겠습니다. gitu. jadi saya akan masukkan item yang tadi saya sampaikan secara lisan, saya laporkan secara lisan gitu ke dalam apa namanya lembar laporannya. 그래, 그래, 알겠어. 그래, 수고하셨습니다. gitu ya. 팀장님nya bilang, 그래, 그래요, 수고하셨습니다. Ikan timjangnim tuh beda-beda, ada yang pakai banmal, ada yang tidak. Tapi ada juga timjangnim yang 수고하셨습니다, menghormati bawahannya ya. 그래요, 수고하셨습니다. gitu. 잘 됐네요. 잘 되네요. itu artinya wah bagus deh kalau gitu. Wah good gitu kan. Apa sounds good. Nice to hear gitu ya. 잘 되네 itu pokoknya mungkin hasil hasil laporannya bagus gitu kan ya. Hasil perkembangannya bagus gitu kan. Lalu kita menyampaikan respon kita dengan wah syukurlah kalau gitu 잘 됐네요 gitu kan. Wah baguslah kalau gitu. Wah syukurlah kalau begitu gitu ya. gitu kan. Mungkin ini tadi Mutia sama Minho ke Myeongdong Mejang ya kan, Myeongdong Mejang gitu kan. Ternyata karena ada gongsa, akhirnya Mutia sama Minho merencanakan bagaimana supaya
walaupun si Gongsa ini makan 6 bulan, supaya tetap ini bagaimana gitu kan. Tetap bisa datang mungkin diadakan setiap pembelian dua gelas gitu kan dapat satu free apa gitu kan ya. Nah, terus ternyata setelah dikasih begitu ya 여러분, setelah kayak gitu 다음 달 매출이 또 조금씩 올라가요. 올라갔어요. 그래서 dilaporkan lagi di bulan berikutnya, 네, 사장님 이제 공사가 있더라도 저희가 이런 계획을 세웠으니까 이번 달 매출이 5% 올라갔습니다. gitu kan. Terus dijawab sama 팀장님, 그래요? 잘 됐네요. gitu 여러분 ya. Baik, sudah untuk Ohi dan Pyeonnya segitu saja ya Robun ya. Kita lanjutkan ke latihannya gitu ya. Di sini kita lihat tadi catatan wasmita. Kami sudah kembali gitu kan. 보고서를 올리겠습니다. Saya akan masukkan ke dalam laporan. 수고하셨습니다. Terima kasih gitu kan. 수고하셨습니다 ini maksudnya adalah nggak ada ya sebenarnya yang pas untuk diterjemahkan. Jadi 수고하셨습니다 itu adalah ucapan yang seperti yang sama dengan terima kasih gitu ya. Jadi artinya apa kamu sudah kerja keras ya gitu kan. Sebenarnya kan kurang pas ya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ya sudah aja bilang terima kasih gitu kan. Jadi terima kasih atas kerja kerasnya. Atau kalau di Indonesia kan paling yang berterima itu ya terima kasih saja ya. Silakan anggap ini dengan terima kasih. Kalau kenapa nggak pakai kamsahamnida? Karena kamsahamnida ini adalah ucapan terima kasih kalau kita dapat sesuatu gitu kan sebenarnya. Tapi kalau sugahasyasamnida ini tuh sebenarnya mengucapkan terima kasih yang sebenarnya secara tidak langsung lawan bicaranya pun mendapat sesuatu keuntungan dari situ, tapi dia juga ada rasa menghargainya di situ. Menghargai apa yang dilakukan lawan bicaranya. Makanya itu dia pada saat pada saat mengerjakan hal sesuatu, misalnya mengerjakan sesuatu yang nanti ini misalnya A sama B. Si B ini melakukan sesuatu untuk untuk perusahaan sebenarnya untuk perusahaan, tapi sebenarnya bersumbangsi juga nanti buat si A dan ada baiknya juga buat B gitu ya. Sebenarnya kan apa yang dikerjakan B itu kan akhirnya membuat terbantu pekerjaan si A itu menjadi terbantu gitu ya. Makanya dia nggak bisa bilang terima kasih aja. Dia juga mengucapkan terima kasih ya, berkat kamu aku juga menjadi lebih baik dan terima kasih ya kamu sudah mau menderita untuk aku seperti itu sebenarnya. Jadi uh, dibandingkan ucapan kamsahamnida, suguhasyasamnida itu maknanya lebih menghargai lawan bicaranya gitu teman-teman ya. Bukan sekedar dikasih misalnya permen, nah itu bilang kamsahamnida. Tapi kalau misalnya sudah kaitannya apa namanya melakukan sesuatu untuk orang lain dan dianya ikut menderita dan benar-benar kita terlihat kerja kerasnya, apa namanya tenaganya keluar untuk kita ya kita lebih baik mengucapkan sugohasyasmida dibanding kamsahamnida. Kayak saya kayak gini kan teman-teman, saya bilangnya sugohasyasmida kenapa? Karena teman-teman tuh belajar untuk Sam dan untuk teman-teman juga gitu loh. Jadi terima kasih sudah mendengarkan kuliah saya gitu kan. Berkat Anda juga target saya untuk mengajarkan teman-teman itu yang ditargetkan segini mudah-mudahan tercapai dengan apa? Dengan teman-teman mendengarkan kuliah ini. Makanya saya lebih mengucapkan dengan sugo했어요 dibandingkan 고마워요 gitu ya. Biarpun ya. 잘 됐네요 artinya wah bagus deh kalau kayak gitu. Yuk kita lihat di sini. 부장님, 출장 보고서를 이메일로 보내드렸습니다. Pak Wakil Direktur, saya sudah mengirimkan laporan dinas luar lewat email. 네, 수고하셨습니다. Ya, baik, terima kasih ya, gitu saja. 이번 신제품에 대한 반응이 좋았습니다. Respon untuk produk baru kali ini bagus gitu kan. Apa teman-teman? 네, 잘 됐네요. Wah, bagus deh kalau kayak gitu ya. 소비자 반응은 어땠어요? Bagaimana respon konsumen gitu kan? 아주 좋습니다. 자세한 것은 보고서로 tuh, 보고서로 올리겠습니다. Bagaimana respon ini? Respon
konsumen. Bagus banget, pokoknya bagus banget. Detailnya saya akan tuliskan, saya akan masukkan ke form laporan gitu ya. 부장님, 출장을 잘 다녀왔습니다. Pak Direktur, saya sudah kembali dengan baik dari dinas gitu kan. Oh ya, selamat-selamat aja kan gitu kan. Iya, Sajangnim gitu ya. Iya Bujangnim gitu. Masih. Oke, berikutnya dengerin dulu ya teman-teman ya. 그쪽 시장에서는 어떤 제품이 잘 팔립니까? 크기가 작거나 디자인이 예쁜 작품이 잘 팔리는 것 같습니다. 다시 한번 들어보세요. 그쪽 시장에서는 어떤 제품이 잘 팔립니까? 크기가 작거나 디자인이 예쁜 작품이 잘 팔리는 것 같습니다. gitu ya. 그쪽 소비자 반응이 어떻습니까? 뭐 작거나 jawabannya 작거나 ini karena kita akan belajar tentang rumus yang akan dipakai yaitu 작거나 ya teman-teman. Jadi ini saya munculkan dulu. 이게 뭐예요? 왜 이렇게 남겼지? 안 지워졌네. Oke, di sini gona ya teman-teman. Gona ini, aduh teman-teman pasti udah tahu lah ya. Intinya ini atau dia itu apa namanya bisa menempel dengan adjektif atau predikat gitu ya. Mokona masyoyo gitu ya. Mokona masyoyo. Gampang sekali ya. Keda jadi gimana ya Rabun? Keda jadi kegona, mau kegona eh 많고 gitu misalnya 소비자들은 크거나 많은 apa ya 여러분 상품을 좋아해요 gitu ya 적거나 apa ya yang bagus mau 품질이 적거나 yang entah jadi gimana ya 품질이 적거나 apa ya teman-teman pilihannya? Saya jadi bingung sendiri juga nih. Misalnya 품질이 kualitasnya bagus atau mungkin 양이 많은 yang jumlahnya banyak 양이 많은 상품에 마음이 들어요. misalnya suka dengan produk yang jumlahnya banyak atau yang kualitasnya bagus gitu ya. Berikutnya 춥거나 gitu kan. Apa ya rebunnya biasanya? 봄에는 춥거나 날씨가 sebenarnya yang dingin itu kalau 봄 itu kan salsal ya 여러분. 뭐 겨울은 날씨가 춥거나 건조해요. apalagi ya? 건조하니까 karena musim dingin itu udaranya dingin dan kering, 하니까 물 많이 마시세요. 따뜻한 물. 그래요. Jadi 따뜻한 물 lebih pas ya. 따뜻 hadanya itu untuk menghilangkan dinginnya, ya kan?
Konjohadanya itu pakai mul. Jadi mulnya itu untuk menghilangkan dehidrasinya. 따뜻한 물을 많이 atau 자주 드세요. Gitu ya. Dan seterusnya teman-temannya ini nggak susah sekali ya. Saya jadi tidak perlu kasih effort yang banyak. 먹다 먹거나, 듣다 듣거나, 만들다 만들거나. ini apa nih contohnya? 저녁에 집에 오면 텔레비전을 보거나 책을 읽습니다. Jadi malam hari itu kalau pulang ya udah tiba di rumah saya kalau nggak ya nonton TV atau baca buku. 친구와 같이 음악을 듣거나 영화를 봅니다. Ya, apa namanya mendengarkan musik atau menonton film bersama dengan teman gitu ya. Apalagi teman-teman? Misalnya tadi tuh untuk menaikkan matchulnya lagi gitu ya. Pakai apa ya, Robun? Misalnya 우리 이런 대책 itu artinya solusi ya. 이런 대책을 세워야 돼요. nggak mungkin kan ditutup. 대책을 세워야 돼요. Jadi bikin apa ya, Robun ya? Misalnya 우리 이런 program 만들면 어떨까요? 우리 매장에 와서, 우리 매장에 커피를 사러 오면, misalnya 쿠키 하나 먹거나, 쿠키 하나, apa ya, satu aja, 쿠키 한 개 먹거나, misalnya makan 우리 매장에 커피를 사러 오면, 쿠키 한 개 먹거나, apa ya, Rabun ya? Yang minumnya apa? Misalnya, apa ya, Rabun ya? Misalnya makan cookie satu atau apa ya namanya? Misalnya sulcan manan gitu ya. Jadi manan misalnya Thai tea gitu kan, Thai tea를 마시게 하면 어떨까요? gitu kan. Gimana kalau kita kita apa namanya buat mereka makan satu cookie gitu kan, satu kue kering atau minum Thai tea tapi yang ukuran itu loh gelas sul jadi kan kecil gitu loh. Itu teman-temannya jadi bikin programnya gitu. 우리 매장에 커피를 사러 오면 쿠키 한 개 먹거나 술잔만한 타이티를 마시게 하면 어떨까요? Jadi kita gratiskan mereka makan satu kuki atau milih ya. Atau ya kita kasih satu minum teh Thai tea gitu ya, teh Thailand yang seukuran seukuran gelas untuk Loki ya, seukuran gelas misalnya untuk Seoul gitu ya. Dan sebagainya kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Oke. 자, 이제 kita dengerin contoh-contoh berikutnya teman-temannya tentang si Gona ini ya. 잘 외워야 되고 잘 듣고 잘 외워야 돼요. 이런 거는 무조건 문제로 내게 할 거예요. 그쪽 시장에서는 어떤 제품이 잘 팔립니까? Bang, Bang, udah ya? 가볍거나 기능이 좋은 제품이 잘 팔리는 것 같습니다. 다시 한번 들어보세요.
그쪽 시장에서는 어떤 제품이 잘 팔립니까? 가볍거나 기능이 좋은 제품이 잘 팔리는 것 같습니다. 네, 그 다음. 그쪽 시장에서는 어떤 제품이 잘 팔립니까? 기능이 많거나 디자인이 단순한 제품이 잘 팔리는 것 같습니다. 다시 한번 들어보세요. 그쪽 시장에서는 어떤 제품이 잘 팔립니까? 기능이 많거나 디자인이 단순한 제품이 잘 팔리는 것 같습니다. 네, 자, 이제 대화 3 들어보세요. 그쪽 시장에서는 어떤 제품이 잘 팔립니까? 디자인이 멋있거나 귀여운 제품이 잘 팔리는 것 같습니다. 네, 이제 대화 3, 대화 3 없네. 대화 5 들어보세요. 부장님, 출장 다녀온 보고를 드리겠습니다. 네, 잘 다녀오셨어요? 소비자 반응은 어땠어요? 괜찮았습니다. 가격이 싸거나 디자인이 예쁜 제품의 반응이 더 좋았습니다. 네, 알겠습니다. 수고하셨습니다. 네, 다시 한번 들어보세요. 부장님, 출장 다녀온 보고를 드리겠습니다. 네, 잘 다녀오셨어요? 소비자 반응은 어땠어요? 괜찮았습니다. 가격이 싸거나 디자인이 예쁜 제품의 반응이 더 좋았습니다. 네, 알겠습니다. 수고하셨습니다. 네, 이제 대화 6 들어보세요. 부장님, 출장 다녀온 보고를 드리겠습니다. 네, 잘 다녀오셨어요? 소비자 반응은 어땠어요? 괜찮았습니다. 색이 예쁘고 디자인이 귀여운 제품의 반응이 더 좋았습니다. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 다시 한번 들어보세요. 부장님, 출장 다녀온 보고를 드리겠습니다. 네, 잘 다녀오셨어요? 소비자 반응은 어땠어요? 괜찮았습니다. 색이 예쁘고 디자인이 귀여운 제품의 반응이 더 좋았습니다. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 네, 이제 대화 7. 부장님, 출장 다녀온 보고를 드리겠습니다. 네, 잘 다녀오셨어요? 소비자 반응은 어땠어요? 나쁘지 않습니다. 기능이 좋고 척도가 바른 제품의 반응이 더 좋았습니다. 그래요? 알겠습니다. 수고하셨습니다. 다시 한번 들어보세요. 부장님, 출장 다녀온 보고를 드리겠습니다. 네, 잘 다녀오셨어요? 소비자 반응은 어땠어요? 나쁘지 않습니다. 기능이 좋고 척도가 바른 제품의 반응이 더 좋았습니다. 그래요? 알겠습니다. 수고하셨습니다. 네, 이제 대화 8 들어보겠습니다. 부장님, 출장 다녀온 보고를 드리겠습니다. 네, 잘 다녀오셨어요? 소비자 반응은 어땠어요?
별로 안 좋습니다. 가격이 비싸고 크기가 큰 제품의 반응이 더 좋았습니다. 그래요? 알겠습니다. 수고하셨습니다. 다시 한번 들어보세요. 부장님, 출장 다녀온 보고를 드리겠습니다. 네, 잘 다녀오셨어요? 소비자 반응은 어땠어요? 별로 안 좋습니다. 가격이 비싸고 크기가 큰 제품의 반응이 더 좋았습니다. 그래요? 알겠습니다. 수고하셨습니다. 네, 크기가 더 큰 제품. 부장님, 출장 잠시만요. 다녀온 보고를 드리겠습니다. 네, 잘 다녀오셨어요? 소비자 반응은 어땠어요? 별로 안 좋습니다. 가격이 비싸고 크기가 큰 제품의 반응이 더 좋았습니다. 네, 여러분, 크기가 더 큰 제품에 관심이 많습니다, gitu ya. Jadi, apa teman-teman? Jadi, sangat tertarik pada produk yang ukurannya besar, teman-teman. Gitu loh. Ukuran besar tapi tidak yang mahal. Jadi kita coba lihat contoh bogoso ya teman-teman ya. Di sini bisa dilihat Juljang Bogoso. Di sini artinya lembar gitu ya, laporan dinas gitu kan. 언제부터 언제까지죠? 9월 8일부터 9월 11일까지예요. 며칠이죠? 8, 9, 10, 11, 4일인가? 그래요. 출장지 어디로 다녀왔어요? 무역 전사장에 전시장 gitu ya. Muyok Chonsijang gitu ya. Ini nama yang PT-nya ya, 여러분. 전시장. Ah, 미안해요, 여러분. Jadi di sini adalah 전시장nya tempat apa ya, 여러분 ya? Pameran trading ya, trading affair ya, 여러분. Trading affair gitu ya, trading affair gitu ya. Trading affair dia ternyata Juljang di sana. Siapa yang melaporkan? Indra Wijaya, orang Indonesia nih ya. Isi laporannya apa? Muyok John Sijanginan. Jadi di dalam trading affair itu, trade affair ya, trade affair itu diperlihatkan handphone dari berbagai negara. 특히 중국과 미국 회사 제품이 많았음. Dan khususnya banyak produk dari perusahaan Amerika dan Cina. Oh my God, gitu ya. 젊은 여성 고객들이 jadi customer gitu ya. Konsumen perempuan muda itu tertarik sekali dengan produk baru perusahaan kita. Wow. 기능이 많거나 속도가 빠른 제품에 관심이 많았음. Jadi mereka tertarik pada produk yang kecepatannya yang fungsinya banyak, yang fiturnya ya, misalnya fitur buat apa fitur buat untuk mengecek kecantikan atau fitur untuk apa namanya, mengecek apakah makeup saya sudah sesuai gitu ya. Atau di sini jadi pokoknya yang fiturnya, yang fungsinya banyak atau yang cepat gitu ya. Nah, jadi yang mungkin memorinya harus dinaikkan ya, memori kecepatan. Baik ya Rabun, ini contohnya dan saya sudah terjemahkan, silakan dibaca. Bisa jadi saya nanti akan minta teman-teman buat seperti ini. Nah, ini kalau yang sudah dalam bentuk ininya ya teman-teman ya. Ini bisa dalam bentuk lembarnya. Ini mirip sih teman-teman ya. Cuman Indonesia Jakarta Muyok Sijang gitu ya. Kayak gitu sama ya teman-teman, cuman beda sedikit formatnya saja. Jadi boleh ditulis Juljang Bogo atau Juljang Bogoso. Nah, ini ada lagi teman-teman nih. Jadi gini, ini kan laporan tertulisnya ya. Ini disebut dengan 서면 보고서. Saman Bogo. Nah, di sini
구두 보고서. 구두 보고. Jadi di sini laporan tertulisnya seperti ini ya, kan di lembar kan. Nah, di sini laporan lisannya ya dengan pertanyaan 부장님 출장 다녀온 보고를 드리겠습니다. Pak Wakil Direktur, saya ingin melaporkan apa namanya hasil dinas saya gitu kan. 네, 잘 다녀오셨어요? Ya, bagaimana? Sehat, selamat ya kan ya. Tidak ada kekurangan apapun kan ya sampai di sini. 소비자 반응은 어땠어요? Bagaimana respon konsumennya? Oh, bagus sekali gitu ya. 특히 젊은 여성 고객들이 khususnya nih ya apa namanya konsumen wanita muda, perempuan muda itu sangat tertarik dengan produk baru kita yang kali ini gitu. Oh, begitu. Bagus dong gitu kan. Indonesia Jakarta 고객들은 jadi para konsumen di Jakarta Indonesia itu suka dengan produk yang fiturnya banyak dan kecepatannya tinggi gitu ya. Untuk lebih detailnya saya akan laporkan gitu. Saya akan masukkan ke dalam laporan tertulis gitu kan. 알겠습니다. 수고하셨습니다. Baik kalau begitu. Terima kasih ya gitu kan. Esota gitu ya. Oke, 여러분. Sekian untuk yang part 1. Kita lanjut ke yang part 2 ya, 여러분 ya. Di sini part 2-nya judulnya 내일까지 보고서를 올리기로 했습니다. Di sini lebih kepada menulisnya ya, menulis laporannya bagaimana. Tapi saya rasa juga tidak terlalu detail ya. Kita lihat aja nanti ke dalamnya ya. Jadi judulnya adalah saya di sini contohnya nggak ada pasti. Contohnya saya memutuskan giro esmida, saya memutuskan untuk memberikan laporan gitu kan ya sampai besok gitu loh. Jadi bogosorul derida, bogosorul olida itu sama ya Rebun ya. Nah, jadi tadi kalau di part 1 tentang bisa melaporkan apa teman-teman memberikan laporan secara lisan secara sederhana ya lisan sederhana di sini teman-teman targetnya adalah bisa menulis olmu ilci gitu ya jadi diary 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 pokoknya daily work jadi maksudnya ya apa ya teman-teman olmu ilci itu daily work log jadi agenda kerjanya sehari-hari gitu ya keseharian ya pokoknya laporan sehari-harinya bisa kita tulis dan kita bisa laporkan gitu ya. Baik, kita langsung saja teman-teman ya. kosakata yang ini dulu. 보고서를 쓸 때 어떤 내용이 필요합니까? Ketika menulis laporan, apa namanya isinya isi apa saja yang harus kita masukkan gitu ya perlu isi apa saja gitu kan 만든 것에 표시를 하십시오. 보고서 제목 iya dong ya judul bogosonya pasti dong 보고하는 사람의 부서 perlu nggak teman-teman 보고하는 사람의 부서 jadi bagian orang yang melaporkan, nama bagiannya. Saya rasa kalau misalnya itu laporan langsung ke bagiannya dia, gitu, saya rasa nggak usah ya. Penting itu tanggal sama namanya gitu loh. Tadi kan kita udah lihat ya Wijaya Chandra, terus yang penting kan apa? Eh, hmm, ini bisa jadi sih ya, walaupun bisa beda-beda. Kita lihat yang di belakang nanti ya. Intinya jemoknya itu udah harus pasti, tanggalnya harus ada, nama penulisnya juga ada dong gitu kan. Nanti tahu-tahu ada laporan di meja Bujangnim atau tim Jangnim, tapi ternyata nggak ada yang nulis, ini siapa yang ngasih laporan kan? Jadi yang paling wajib itu nama harus ada ya. Nah, ini adalah contoh bogoso teman-teman ya. Tapi ini bogoso harian ya teman-teman ya. Coba kita lihat di sini. Kita lihat dulu bogosonya. Bogoso, ini cemok ya. Cemoknya udah ada. Culcang omu bogo. Jadi laporan kerja dinas luar gitu kan ya. Berarti cemoknya tadi harus ada.
Oh, Busomyongnya juga ternyata harus ada teman-teman ya. Berarti nama bagian tadi ya Bogohanen Sarame Buso. Jadi kan bagian si orang yang melaporkan. Jadi bagian kerjanya dia apa? Dia departemen di mana, tim mana dia masuknya ya? Ternyata tim marketing. Saksong Il benar ya tadi Nalca Bogohanen Nalca tanggal penyusunan Bogosoknya, Caksongja-nya itu siapa yang membuat benar ya Kiminu Teri gitu ya. Caksongja gitu. Nah, di sini Kyoljeran ini adalah kolom approval, teman-teman. Kyoljeran itu jadi kolom approval atau kolom persetujuan. Nah, kan teman-teman yang misalnya di sini siapa nih? Kiminu. Ah, Kiminu kan yang damtang kan, yang pergi kan ya, berarti dia tanda tangan di sini. Misalnya tulisan Korea kan tanda tangannya nama Minu gitu ya. Ujangnya setelah tanda tangan terakhir sajang gitu ya. Gyolje. Oke. Oke ya Rabun. Sebentar saya pause dulu, saya harus minum obat. Baik, kita lanjutkan. Ih, oke. Jadi Koljeran udah ya teman-teman ya, ini kolom persetujuan. Jadi mereka tuh kalau sudah menulis bogoso atau misalnya permintaan gitu ya, eh, apa namanya, itu pasti di Korea itu ada, saya juga belum pernah ngeliat bentuk-bentuk laporan di perusahaan Indonesia ya, ya Robunnya bagaimana permintaan persetujuannya itu ditandatangani ada di atas atau di bawah gitu ya. Kalau Korea umumnya di atas, jadi siapa yang membuat laporannya tanda tangan dulu, nanti tanda tangan sama Bujangnin sama Sajangnim itu harus diokein gitu ya. Karena kalau ini sudah diokein, baru Suljangbi-nya keluar. Suljangbi-nya di situ adalah uang dinas ya kali yang diperlukan atau keluar dulu kan pakai uang pribadi dan sebagainya. Oke, Omu Ilci di sini jurnal kerja ya teman-teman ya mungkin hari ini pekerjaannya apa dilaporkan. Misalnya, eh, hmm, misalnya laporan Bogoso hari ini kita hapus dulu di sini. Misalnya kita lapornya gini ya. Misalnya Omu Ilci Bogo gitu kan, Omu Ilci Bogo gitu kan ya. Laporan jurnal harian misalnya hari ini rapat sama tim Pumjil Gwale misalnya Pumjil Gwali tim gua Hei gitu ya misalnya atau mungkin di sini lebih ininya apa ya Tabuso bagian lain Tabuso Hei Bogo gitu kan ya laporan rapat dengan apa namanya dengan tim lain gitu ya, departemen lain gitu ya. Nah, di sini isinya apa? Pumjil Gwali tim isinya berarti bukan ini. Misalnya isinya apa ya? Misalnya mungkin karena ada masalah di model berapa misalnya A21 model Pumjil Dasi misalnya Gomto Hagesem gitu kan, Hagesem gitu. Gitu. Apalagi misalnya apalagi ya Rabunnya terus apalagi ya Rabunnya ya apalagi ya pokoknya nama rapat gitu ya intinya di sini isi yang dilaporkannya atau mungkin tadi ke Mejang gitu kan ya misalnya di sana Mejang baru apa misalnya Gongsaga Isem Gongsaga Isem misalnya Yukewol Bolil Kosim gitu kan akan makan waktu 6 bulan gitu kan. Yang keduanya apa? Misalnya Irel misalnya
i로 인해 karena ini i로 인해 매출 eh 감소 gitu kan, berkurang 감소 감소 titik gitu kan. Terus di sini sarannya 이를 방지하기 위한 대책 필요 gitu. Kayak gitu laporannya teman-teman ya. Jadi banyak disingkat-singkat. Saya rasa teman-teman nanti kalau udah masuk di dunia kerjanya ini akan tahu bentuk-bentuk laporannya, akan belajar dari apa yang sudah dikerjakan si orang Koreanya gitu ya. Mhm. Oke ya Rabun ya, saya rasa juga tidak terlalu susah, nanti kita mungkin ada contoh di belakangnya, kita akan lebih banyak ngobrol di belakangnya. Sekali lagi ini kolom persetujuan, ini jurnal kerja, lalu ini tanggal penyusunan, lalu ini penyusun, pembuat ya, pembuat laporan, ini judul, tadi ya Hey Hey Bogo gitu kan, mungkin tadi apa namanya, saya itu apa sih waktu itu bagian, misalnya bagian A sama bagian B harus meeting terkait kualitas gitu kan. Nanti di sini hey omu gitu kan, bogo gitu kan. Mulon hijau itu artinya tentu saja gitu ya, tentu saja. Ini pasti kenapa dikeluarkan nanti di percakapannya ada kata mulon hijau. Oke, kita lanjut aja teman-teman ya. Oke. Oh, apa nomor satu? 뭐뭐뭐뭐뭐은 보고서를 쓴 사람입니다. 네, 작성자는 보고서를 쓴 사람이다. jadi 작성자 adalah orang yang menulis laporan. 뭐뭐뭐뭐는 보고서를 쓴 날짜입니다. iya, 작성일 ya 여러분 ya. 보고서 윗부분에는 보고서의 내용을 알려주는 blablabla 적습니다. jadi di bagian atas laporan menuliskan bla 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 yang memberitahukan isi laporan. 제목 그래요. 제목을 적습니다. Ini sudah pun 2 kali. Baik, dengarkan dulu ya Rabun Dewa untuk memberikan 제가 tahu. 내일까지 보고서를 제출하기로 했어요. 좀 도와주시겠어요? 물론이죠. 제가 도와드릴게요. 다시 한번 들어보세요. 제가 내일까지 보고서를 제출하기로 했어요. 좀 도와주시겠어요? 물론이죠. 제가 도와드릴게요. 네. 기로하다 여러분. Jadi ini tadi ada omu ilci gitu kan, berarti sebenarnya eh, dia itu mungkin sudah menulis. Jadi jurnal kerja itu mungkin ya catatan kerjanya, saya harus melaporkan eh, saya hari ini sampai misalnya ini tanggal ya kan 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Sini dia jelaskan ada laporan misalnya di tanggal 6, 5 gitu ya, 8 gitu. Nah, di sini mungkin dia harus melaporkan apa, di sini harus melaporkan apa, di sini harus melaporkan apa. Nah, pas di tanggal segini dia bilang, "Oh, 제가 오늘까지 보고서를 올리기로 했어요." gitu. Jadi dia tuh memang sudah menentukan tanggal 5 ini di omu ilcinya dia, di diari kerjanya dia, di agenda kerjanya dia, jurnal kerjanya dia, dia sudah menuliskan, melingkarkan bahwa dia akan dia memutuskan untuk memberikan laporan Culjang kemana gitu sampai hari ini gitu ya. Kiro hada artinya memutuskan ya Robun ya, memutuskan. Ya namanya sudah memutuskan. Jadi giro hada ini dipakai untuk menyatakan satu kegiatan yang kita memang sudah rencanakan selesai di tanggal segini. Jadi kaitannya sama pekerjaan ya teman-teman itu kan pasti, apalagi kalau teman-teman nanti jadi sekretaris ya, jadi pisau. Itu sudah pasti kan harus ada omu ilcinya, agenda. Buku agendanya itu pasti. Kita tuh biasanya kerja di perusahaan akan dikasih agenda satu-satu teman-teman. Saya juga di Samsung kayak gitu dapat agenda satu-satu.
Nah, di sini tanggal berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini kan tanggal berapa dilingkarin ya kan? Di sini dilingkarin di sini apa? Di sini dilingkarin di sini apa gitu kan? Nah, sampai tanggal 8 misalnya 저는 오늘까지 보고서를 올리기로 했어요. gitu. 미salnya 언제까지 그 보고서를 올려야 돼요? gitu kan. Sampai kapan harus ngasih laporan gitu kan. Saya bilang sampai tanggal 8, 이번 달 8일까지 올리기로 했어요. saya memutuskan untuk ngasih tanggal 8. 그리고 부장님께 말씀드렸어요. Dan aku juga udah ngomong sama bu장님 gitu ya. Oke, jadi ini sering dipakai untuk menyatakan bahwa kita memutuskan untuk melakukan pekerjaan kita yang sesuai di agenda Omu Ilci. Apa itu ya teman-teman ya. Ada apa ya Rabun Kagiro Hisayo misalnya misalnya harus ke Mejang yang tadi Myeongdong Mejang. Misalnya sama Bujangnim gitu kan ya. 미salnya 민호 씨, 제가 명동 매장에 가기로 했는데 gitu kan. Misalnya dia udah bilang, saya 민호 씨, 제가 misalnya 팀장님에게 명동 매장에 가기로 했다고 했는데 saya bilang saya memutuskan untuk pergi ke Myeongdong sama 팀장님. 그런데 갑자기 일이 생겨서 아무래도 제가 못 갈 것 같아요. 혹시 저 대신 가줄 수 있어요? gitu ya, 여러분님. 쓰기로 했어요. gitu kan. 제가 오늘까지 보고를 쓰기로 했어요. gitu. Saya sudah memutuskan untuk menulis laporannya hari ini atau 저는 오늘까지 광고 기획서를 쓰기로 했어요. gitu. 저는 오늘까지 제품 광고 기획서 ya. Jadi lembar perencanaan iklan produk 오늘까지 기획서를 쓰기로 했어요. saya udah memutuskan selesai sampai ini. 그런데 아직 못 끝냈어요. 좀 도와주시겠어요? gitu. Tapi belum selesai nih, bisa bantuin saya nggak gitu ya. 전화하기로 했어요. misalnya 품질 관리 박 팀장님께 제가 전화하기로 했는데 saya sebenarnya saya sebenarnya udah mutusin mau telepon timjangnim dari bagian QC, tapi sekarang masih tongajung nih sama apa namanya klien, dia marah banget. 그래도 지금 협력 apa namanya 고래처하고 통화 중인데 제가 apa namanya 좀 끊기가 좀 그래서 저 대신 품질 관리 팀장님께 좀 전화를 해줄래요? gitu ya. Dan sebagainya. 입기로 했어요, 듣기로 했어요, 만들기로 했어요. Baik,